Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fahmi Fardiansyah, NPM 192191201 dari kelas 2M. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat belajar gerak pada mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Nah, terdapat 3 submateri yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian belajar gerak, lalu ada konsep atau bentuk dari gerak, dan yang terakhir adalah ranah gerak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama itu kepada pengertian belajar gerak. Apa itu belajar gerak? Belajar gerak adalah suatu rangkaian atau proses perubahan perilaku gerak yang relatif perubahannya itu permanen. Nah, itu diperoleh dari hasil belajar ataupun dari pengalaman dan latihan. Itu untuk menampilkan gerak yang terampil dan benar. Nah, jadi secara singkatnya belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang diekspresikan ke dalam gerakan tubuh. Nah, dengan apa yang saya paparkan tadi, lebih jelasnya belajar gerak itu melibatkan unsur fisik, pikiran maupun emosi dan perasaan. Nah, namun perlu menjadi catatan bahwa tujuan utama belajar gerak adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak kita atau memahami gerakan keterampilan baik yang bersifat menirukan maupun yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Nah, itu untuk pengertian dari belajar gerak. Nah, mungkin untuk contohnya itu dalam permainan bola voli terdapat teknik yaitu smash. Nah, kita itu bisa melalui proses belajar ataupun latihan ataupun pengalaman. Nah, jadi begitu. Kemudian lanjut ke konsep atau bentuk dari gerak. Yang pertama ada gerak lokomotor. Nah, apa itu gerak lokomotor? Adalah gerakan yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya itu berjalan. Berjalan adalah memindahkan tubuh kita dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian. Lalu ada lari. Lari juga hampir sama dengan berjalan tapi dengan tempo yang cepat. Kemudian ada keterampilan non lokomotor, adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan tubuh berpindah tempat. Contohnya mengulur dan menekuk. Lalu ada gerak manipulatif, adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Nah, keterampilan manipulatif ini dikategorikan menjadi 2, yaitu ada yang menerima dan mendorong. Contohnya adalah memukul dan menendang. Bisa memukul memakai alat bantu seperti tongkat gitu. Itu untuk konsep atau bentuk gerak. Lanjut ke ranah gerak. Nah, di sini terdapat fleksi, atau lebih jelasnya adalah fleksi itu gerakan kontraksi yang menyebabkan gerakan membengkok seperti menekuk. Kemudian ada ekstansi, adalah gerakan yang meluruskan atau membentangkan, atau kata antonim dari fleksi yaitu ekstansi, contohnya meregangkan. Lalu ada rotasi, yaitu merupakan gerakan berputar pada suatu sumbu. Itu untuk rotasi. Nah, kemudian ada juga menurut Anita J. Harrow pada tahun 1972 membedakan gerakan tubuh manusia itu menjadi
6 klarifikasi. Yang pertama itu ada gerakan refleks, adalah gerakan gerak atau aksi yang terjadi tanpa ada kita sadari, yang timbul oleh suatu stimulus dari luar. Stimulus itu adalah suatu rangsangan dan respon adalah tanggapannya. Contohnya kita sedang fokus ke depan tapi tiba-tiba ada bola mengarah ke kita. Nah, kita itu refleks menghindar. Nah, itu disebut gerak refleks. Kemudian ada gerak dasar fundamental atau gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan perubahan tubuh dan tingkat kematangan pada anak. Itu untuk fundamental. Kemudian ada kemampuan perseptual, yaitu adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh indera. Nah, seperti misalnya atau contohnya itu seorang pelari ketika telinganya menangkap suara dari pemberi aba-aba atau wasit start, maka dia menjadi sadar dan mengerti bahwa telah diberi aba-aba untuk mulai berlari. Nah, itu contoh dari perseptual. Kemudian ada kemampuan fisik. Nah, kemampuan fisik ini merupakan kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh, seperti contohnya yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, seperti kekuatan, kelentukan, kecepatan, fleksibilitas, dan sebagainya. Nah, itu untuk kemampuan fisik. Kemudian ada gerak keterampilan. Nah, di sini gerak keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau dari seluruh tubuh, yang bisa dilakukan melalui proses belajar. Itu untuk keterampilan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi non diskursif. Nah, di sini merupakan komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Nah, gerak tubuhnya itu bersifat komunikatif. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak ekspresif, merupakan gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan. Misalnya gerakan menggelengkan kepala, itu tandanya tidak setuju atau tidak, ataupun menganggukkan yang artinya iya. Kemudian ada gerak interpretif. Nah, di sini merupakan gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Misalnya tari balet yang mengandung makna tertentu yang ingin disampaikan melalui keterampilan satu gerakannya. Nah, itu untuk gerak interpretif dari komunikasi non diskursif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.